Sumber daya manusia merupakan aset utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. Oleh karena itu, peningkatan kualitas SDM menjadi salah satu prioritas yang terus dikembangkan di Kementerian Agama Kabupaten Gianyar. Menindaklanjuti kondisi tersebut, pimpinan menginisiasi rapat untuk menyusun strategi peningkatan kualitas SDM. Langkah yang dirancang meliputi pemetaan kebutuhan kompetensi, penentuan jenis pelatihan, penugasan peserta, serta penyusunan rencana tindak lanjut agar hasil pelatihan benar-benar berdampak pada kinerja. Pak Analis hari ini saya panggil, ini terkait dengan memikirkan dampak terkait dengan fenomena yang terjadi hari ini, Pak. Di mana hari ini Kementerian Agama itu akan segera menerapkan sistem manajemen talenta. Jadi saya melihat ada permasalahan, ada gap yang terjadi hari ini, Pak, di tengah tata kelola kepemerintahan kita yang menuju world class birokrasi. Itu tujuan daripada pemerintah hari ini, bagaimana seluruh aparatur sipil negara yang ada di Republik ini mempunyai kompetensi yang memang sesuai dengan indikasi apa yang terjadi hari ini di dunia, apa yang terjadi hari ini dengan di tengah dunia teknologi informasi ini. Jadi saya ingin mendapatkan sebuah pemahaman yang sama, Pak Analis, terkait dengan mapping hari ini, mengingat hari ini pemerintah pusat concern dengan dampak-dampak langsung yang memberikan efek mutual kepada masyarakat langsung yang baik seperti itu, sehingga ini berdampak pada pada kinerja, bukan kinerja, tapi sejatinya dia akan berdampak pada pola kinerja yang tidak seperti biasa-biasanya. Jadi dalam keadaan seperti hari ini, di tengah kita efisiensi anggaran ini, saya inginkan Pak Analis lebih memikirkan kinerja aparatur sipil negara kita, sehingga hari ini saya memanggil Pak Analis, saya ingin di Kementerian Agama Kabupaten Gianyar ini dapat memenuhi unsur daripada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara, di mana hari ini diamanatkan kepada seluruh aparatur sipil negara kita untuk memenuhi 20 jam pelajaran per tahun. Itu sebagai indikator bahwa ASN kita itu memang ASN yang mempunyai kompetensi yang adaptif mengikuti perkembangan ataupun current isu strategis yang terjadi di masyarakat. Karena kita tidak bisa pungkiri, Pak, hari ini tuntutan masyarakat itu serba cepat, serba kompleks, dan itu memerlukan berbagai daya upaya, berbagai terobosan-terobosan baru supaya kita bisa mampu mengimbangi terkait dengan kebutuhan masyarakat hari ini. Dan oleh karena itu saya melihat ASN kita ini, mengingat juga kita mendapatkan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja melalui P3K ini lumayan banyak, Pak Analis, sehingga ini perlu kita berikan, walaupun dari sisi umur kita lihat dari mereka itu rata-rata berumur yang memang memiliki pengetahuan yang baik tentang teknologi. Jadi itu adalah sebuah kekuatan bagi kita bersama, bagaimana kita hari ini bisa bersatu padu untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Jadi saya menginginkan di Kementerian Agama Kabupaten Gianyar ini ada sebuah pemetaan, Pak. Ada pemetaan dari aparatur sipil negara kita. Kira-kira nanti Pak Analis bisa memberikan saya deskripsi tentang ASN kita, yang mana memang bersifat teknis, yang mana bersifat manajerial, dan yang mana bersifat sosial kultural. Sehingga apa-apa nanti terkait dengan kompetensi teknis, Pak Analis nanti bisa memberikan saya bayangan terkait dengan kompetensi di level manajerial, juga kepemimpinan, manajemen risiko, termasuk mitigasi dan lain sebagainya, itu juga bisa memberikan kami bayangan. Karena saya rasa teman-teman di manajerial, khususnya di pengawasan, itu ada beberapa yang sudah mendapatkan diklat-diklat pengawasan, termasuk saya hari ini diberikan diklat kepemimpinan administrator. Jadi ini sebuah nilai yang baik bagi kepemimpinan kita bersama, sehingga kita selaku abdi negara itu paham betul bagaimana hari ini kita memanage organisasi ini menuju ke arah yang world class birokrasi, Pak. Termasuk juga nanti di level sosial kultural, karena terkait dengan beberapa program pemerintah pusat melalui Asta Cita di level presiden, melalui Asta Protas di level Pak Menteri Agama hari ini, Pak Kiai Haji Nasaruddin Umar, itu kita perlu kawal dengan baik, Pak.
kita perlu lakukan itu dengan pemahaman yang baik dari para aparatur sipil negara kita. Sehingga harapan saya hari ini Pak Kudus Teja bisa memberikan saya bayangan, dan dari bayangan itu kita akan mengambil langkah-langkah strategis terkait dengan peningkatan kompetisi ini di tengah terjadinya efisiensi anggaran ini. Mungkin dari Pak Analis ada yang ingin disampaikan terkait dengan apa yang saya sampaikan, Pak? Silakan. Terima kasih Bapak Kepala telah menyampaikan arahan tadi. Kami dari kepegawaian sudah menyiapkan apa yang Bapak Kepala Kantor tadi inginkan, yang menjadi memang tujuan dari organisasi. Kami telah menyiapkan data-data sesuai standar operasional prosedur yang berlaku, yang nantinya bisa menjadikan ASN tersebut menjadi profesional, yang nantinya bisa berdampak kepada masyarakat. Itu memang angan-angan saya dari dulu Bapak Kepala. Kita menyiapkan data-data tersebut dan strategi yang menjadi tujuan organisasi sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga nantinya ASN tersebut bisa menjadi profesional dan berdampak kepada masyarakat yang bisa memberikan pelayanan prima sesuai dengan tujuan organisasi. Terima kasih Bapak Kepala. Langkah awal dilakukan melalui pemetaan kebutuhan pengembangan SDM. Dari hasil diskusi dan pemetaan tersebut, kebutuhan kompetensi ASN kemudian dikelompokkan ke dalam 3 pilar kompetensi. Pertama, kompetensi teknis, seperti penguasaan teknologi. Kedua, kompetensi manajerial, mencakup kepemimpinan, perencanaan, hingga pengelolaan anggaran. Dan ketiga, kompetensi sosial kultural, yang meliputi moderasi beragama, pelayanan prima, serta wawasan kebangsaan. Ketiga kebutuhan kompetensi tersebut kemudian dianalisis lebih lanjut melalui pendekatan SWOT untuk melihat kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan dalam pengembangan kompetensi ASN. Kemudian dirumuskan 3 pilar strategi utama. Optimalisasi e-learning, sarana pembelajaran yang fleksibel dan berkelanjutan. Digital Agility Training, memanfaatkan teknologi dalam pengembangan untuk melatih kemampuan digital ASN. Peer Monitoring System, memastikan proses pembelajaran berkelanjutan dengan pemantauan, pendampingan, dan umpan balik. Ketiga strategi tersebut diwujudkan dengan sebuah inovasi pengembangan kompetensi, yaitu penajaman ASN, pemenuhan 20 jam pelajaran ASN. Melalui pola pelajari ASN, pembelajaran terintegrasi ASN. Rancangan tersebut kemudian diwujudkan salah satunya dengan kolaborasi dengan Balai Diklat Keagamaan Denpasar untuk menyelenggarakan pelatihan teknis peningkatan kinerja SDM sesuai kebutuhan organisasi pelayanan yang semakin berkualitas. Salah satu bentuk implementasi nyata dari hasil pengembangan kompetensi tersebut adalah Diklat Ekoteologi bersama Balai Diklat Keagamaan. Pengetahuan yang diperoleh tidak hanya disimpan sebagai wawasan pribadi, tetapi diterapkan langsung dengan terjun ke masyarakat. Pegawai menerapkan hasil diklat melalui edukasi dan pemahaman tentang ekoteologi secara langsung kepada masyarakat, melakukan penanaman pohon, serta bersama-sama membersihkan dan merawat lingkungan seperti di sekolah. Dengan demikian, pengembangan kompetensi pegawai dapat memberikan manfaat yang nyata dan dirasakan oleh masyarakat. Setiap proses implementasi tetap dilakukan monitoring dan evaluasi. Kepala kantor bersama Balai Diklat Keagamaan memantau pelaksanaan kegiatan untuk memastikan pengetahuan yang diperoleh benar-benar diterapkan, tepat sasaran, dan memberikan dampak bagi masyarakat. Pelayanan yang berkualitas datang dari SDM yang berkualitas pula. Karena itu, Kementerian Agama Kabupaten Gianyar terus berkomitmen membentuk SDM yang berkualitas sekaligus mendukung manajemen talenta agar setiap pegawai dapat berkembang sesuai kompetensi dan potensinya. Kemudian Gianyar bisa berhenti, inovatif, solutif, akuntabel.